Aku mau kagum, kenalan, nyaman dan sayang. Lah, menikah dengan sesama jenis, Pak. Joko seneng karo Jokondo-kondo. Indonesia aku melarang ini, Pak, tentang Pernikahan itu tadi. Jadi ini kurang faedah kalau kita sudah berhadapan-hadapan ini tapi gak ada topik yang dibahas. Harus ada ini. Terus harus ada satu orang sing iso ditanya-tanya. Sampean punya temen enggak? Punya. Sopo? Ayo Rosada. Oke. Oh, dipanggil ditelepon. Iya dipanggil. Mbak Ocha. Oke. Itu mungkin datangannya. Boleh tepuk tangan buat. Ini sekilas ya, saya juga Ocha ini kayaknya dari pagi sudah menantikan undangan saya ini. Iya, sudah Pak. menantikan dari pagi, kayaknya nggak sabar dari pagi pengen segera podcast. Betul aja ya? Betul banget, Pak. Betul. Kali ini saya pengen ini ya. Apa ya? Barangkali sampean ada curhatan atau ada hal yang pengen dibahas untuk bertiga ini loh, supaya kita obrolan kita gibah kita ini berfaedah. Gini, perkawinan campuran iki antara warga negara Indonesia asli dengan warga negara asing. Oh, oke. Lah iki biasa iki kan kenal dari jalur perkenalan, Pak. Jalurnya lah banyak, Pak. Ya, oke. Maksudnya Banyak jalur singgarai orang-orang di sini ku kenal gitu, Pak. Biasanya kan kita jalur sosmed. oke. Proses pengenalan. Prosesnya maksudnya jalur sosmed, Oke. rekan bisnis, utawa pas berlibur ketemu pares-pares kan biasa kan ketemu, Pak ya. Terus mari ngono iku mau kagum, kenalan, nyaman dan sayang. Lah. Oke. Iku Terus mungkin dari juga kasus tinggal sampean ini gimana? gini. Di sini ki perkawinan campuran ki kan anak sing lahir dari perkawinan campuran iki kan mempunyai warga negaraan ganda. Iki, Pak, ada contoh gini, Pak. Ada contoh gini, Pak. Saya punya kenalan dari sosmed. Oke. Nama iki Joko, Pak. Joko iki warga negara. Nah, itu nama asli. Hah? Joko itu nama asli. Nama asli. Iya, Joko. Lah iku tapi iki aku kenalan sosmed, Pak yo, kenalan sosmed. Oke. Joko iki sing hendak menikah. Oke. Dia iki orang asli Indonesia, terus mau menikah dengan orang Belanda. Oke. Nah, tapi iki ku, Pak, dia iki mengungkapkan rahasia. Lah menikah dengan sesama jenis, Pak. Lah di Indonesia kan nggak boleh. Oh, berarti seneng karo lanang. Iya. Joko seneng karo Jokondo-kondo. Betul sekali. Nah di Indonesia kan melarang menikah dengan sesama jenis. Betul. Tapi di Belanda, iki ku diizinkan, Pak. Diizinkan menikah sama jenis iki. Betul. Oke. Lah norma iki kan sing membingungkan. Dia iki membingungkan sing dibingungkan iki norma yang mana sing harus diambil dia iki, hukum yang mana? Yang mana? Manut Indonesia. Soalnya kan punya kepribadian kewarganegaraan ganda tadi. Oke. Terus lagi, Pak. Lah teman saya iki yo cerita, Pak. Keluarganya juga iku mau perkawinan campuran gini. Tapi di sini ku terhalang karena iku, Pak, hubungan darah garis itu loh, Pak. Kan di Indonesia kan nggak boleh menikah hubungan darah garis lurus ke atas kan seperti menikahi pamannya sendiri. Oh. Kan nggak boleh. Masih apa ya? Masih berhubungan keluarga dekat. Di Indonesia kan nggak boleh, Pak. Ya, oke. Lah di calonnya kita di, Pak. Ternyata Calonnya kan gini, Pak, gini. Iya. Mau menikah dengan Calonnya. calonnya ki kan warga negara asing juga. Lah iku ku calonnya ki warga negara asing. Menikah dengan pamannya sendiri tadi kan, Pak. Oke. Kan nggak apa-apa.
Oke. Di negara Di asing kan negara nggak Ghana. apa-apa. Oke. Di Indonesia kan nggak boleh Pak ya. Boleh. Lagi ku ada pasalnya Pak, pasal 8 mungkin Undang-Undang Nomor 1 mungkin tahun 1974 yang melarang Indonesia itu melarang ini Pak tentang pernikahan itu tadi. hubungan darah keluarga tadi. Oke. Itu, Pak. Kalau undang-undang lama kan gini Pak, undang-undang lama itu anak hasil perkawinan campuran iki harus menganut ayahnya. Undang-undang lama iki ikut kewarganegaraan ayah Pak. Lah, iki Kak, tapi seiring perjalanan waktu iku gak diakomodir ambek sing minat perkawinan campuran iki Pak. Jadi pas tanggal berapa ya? Mungkin tanggal 11 mungkin. 11 Juli 2006 iku akhirnya DPR iku mengesahkan undang-undang baru untuk kasus ini. Pas undang-undang ini tuh kayak gini, intinya kayak gini. Anak sing usia 18 tahun iku harus memilih satu kewarganegaraan. Oh, oke. Tadi harus punya satu aja. Tapi Pak ada pendapat lain dari KPC Melati. Iku ku Melati itu apa? Maksudnya lembaga, itu lembaga. LSM gitu kan? Ya kayak gitu. Iku ku pendapatnya kayak gini Pak. Sampai akhir hayat, aturan kayak gitu sampai akhir hayat Pak. Lah tapi kan gini kan menimbulkan kerancuan dalam menentukan hukum sih Pak. Kalau sampai akhir hayat. Jadinya pendapat ini gak disetujui. Oh berarti itu baru berupa usulan di Ikut DPR tak? Ya. KCP Melati tadi. Usulan. Gak disetujui soalnya kan jelas banyak masalah. Jadi DPR ki mau mengesahkan anak usia 18 tahun itu harus memilih salah satu keluarga. Tapi itu memang sesuai sih sama dengan kalau sampean itu materinya itu ada di kelas 10. Dulu lek sampean eling yo. Itu tentang yopo carane jadi warga negara berdasarkan keturunan, yopo carane jadi warga negara berdasarkan darah. Tempat tinggal. Ya apa caranya jadi warga negara naturalisasi itu kan kelas 10 itu sudah materinya. Ya sampean inget ya. Tapi sekarang kondisinya ya apa? Orang yang sampean angkat kasus gimana? Keluarganya sekarang gimana? Keluarganya. Iya. Akhirnya keluarganya ya memilih ya keluarganya sih mendukung Pak soalnya gara-gara kasus tadi kan anaknya sudah memilih salah satu keluarga. Ya. Tapi ya banyak. Iya sih Pak. Harus punya satu kewarganegaraan tadi. Ya keluarganya mendukung perkawinan tadi. Polip ada yang tanyakan lagi. Bagaimana Mbak Ocha penyelesaian solusi pemerintah? Ya tadi Mbak, DPR tadi mengesahkan tadi loh, itu penyelesaian dari masalah ini. Anak usia 18 tahun ini mau loh. Oh iya eling aku. Jadi pertama karena undang-undang lama ini tidak bisa menyelesaikan kasus yang seperti ini. Iya. Akhirnya DPR Mengesahkan mengupayakan ada undang-undang baru supaya kasus ini bisa relevan dengan undang-undang ini kan yang baru gitu ya. Oke. Mantap. Ada lagi tak? Sudah, Masih ada Pak. kan? Masih ada tak? Sampai Tapi aku sih penasaran gini, Mbak Ocha. Kan tadi kan anaknya kan menurut saya kan akhirnya harus memilih satu warga negara. Akhirnya dia memilih Indonesia. Bukan luar negeri. Bukan. Oh, berarti atas dasar sing Indonesia mau siapa ya? Bu apa? Yang Indonesia. Indonesia itu. Orang tuanya orang tua yang ya ibunya. Perempuan, ibunya Ya. yang jadi anaknya ini secara otomatis secara sukarela ikut ibunya supaya bisa diakui statusnya sebagai warga negara Indonesia. Oke. Tadi gini ya, ini saya sambungkan dari pelajaran yang pernah saya ajarkan nih. Jadi memang ini, kalau memang di negara kita statusnya itu belum menjadi warga negara, otomatis sampean kita ini kalau belum jadi, itu gak bisa mendapatkan hak warga negara. Jadi misalnya nanti dapat tunjangan anak, tunjangan BPJS,
itu kita gak dapat kan, status kita belum jadi Warga negara Indonesia. Kalau kita sudah terdaftar di KK, kalau 18 tahun sudah di KTP, otomatis ketika nanti ada bansos, ada program pemerintah KIP, program beasiswa, kita bisa mendapatkan hak tersebut karena kita statusnya sudah warga negara Indonesia. Terima kasih Ocha atas kedatangannya di Hibah Faedah di rumah saya.